jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Saya secara khusus dalam episode ini menyapa teman-teman para pelayan jemaat anak di GKI Pekanbaru dan pos-pos jemaatnya, juga teman-teman di sekitaran Lampung, ada GKI Metro, GKI Tanggamus, dan juga GKI Bandar Lampung. Semoga semua di momen Natal ini semua penuh dengan sukacita dan semangat melayani terus ada. Dalam episode kali ini kita akan bersama-sama membahas kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang lahir, dan kita mau membahas kisah ini berpaut pada teks firman Tuhan Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan 7. Nah, kita akan membahas firman Tuhan dan menemukan ide di penyampaian ceritanya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami, dan biarlah kesempatan ini kami boleh pakai dengan baik. Ya Roh Kudus, tuntunlah setiap kami sehingga kami boleh menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Kita mau membahas kisah kelahiran Tuhan Yesus dari Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 7. Ada Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka kitab dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 saya akan baca untuk kita semua. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Baik kakak-kakak yang dikasih Tuhan, berita kelahiran Yesus diawali oleh Injil Lukas pasal 2 ayat 1. Di sana dituliskan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Berita kelahiran Yesus itu ditempatkan oleh Injil Lukas dalam konteks masa pemerintahan Kaisar Agustus. Peristiwa penting itu dicatat dalam Injil adalah pendaftaran sensus semua orang di seluruh dunia. Kata semua orang di seluruh dunia berasal dari pasan ten oiko menen. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kekuasaan kerajaan Romawi pada waktu itu jadi disebut seluruh dunia, jangan dibayangkan seperti seluruh dunia sekarang ya. Tapi konteks pada saat itu mencakup kekuasaan kerajaan Romawi pada zaman Kaisar Agustus meliputi wilayah Italia, Dalmatia, Makedonia, Galia, Hispania, Afrika, Asia, Syria, dan Palestina. Karena itu Raja Herodes Agung adalah raja taklukan yang dipercaya oleh Kaisar Agustus untuk memerintah di wilayah Yudea. Dengan demikian, kesaksian Lukas 2 ayat 1 plus Injil Lukas hendak menegaskan bahwa kelahiran Yesus memiliki pengaruh yang sifatnya itu universal, yang sifatnya itu mendunia ya. Jadi bukan sekadar memiliki pengaruh yang sifatnya lokal, melainkan yang sifatnya itu mendunia. Selain itu kelahiran Yesus itu melampaui kekuasaan Romawi. Jabatan Yesus itu yang adalah anak Allah melampaui gelar Kaisar Agustus yang pada saat itu disebut sebagai Divivillus. Ya, jadi pada masa Kaisar Agustus dipercaya relatif saat itu suasana damai, namun dibandingkan dengan kehadiran Yesus yang
sungguh-sungguh membawa damai. Jadi bukan sekadar damai yang situasinya fluktuatif, namun sungguh-sungguh membawa damai. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, ketika kita baca lagi ya kelahiran Yesus dan selanjutnya, kalau kita baca itu selanjutnya kan di ayat 8 ya. Jadi ada para gembala dalam narasi Injil Lukas 2 mengalami pengalaman spiritual ya yang menggentarkan tapi juga sekaligus mempesona. Jadi kelahiran Yesus yang melampaui Pax Romana, jabatan Yesus yang adalah anak Allah itu yang melampaui gelar jabatan Kaisar Agustus. Namun di sisi yang lain kelahiran dan kehadiran Yesus itu juga membawa pengaruh begitu ya bagi orang-orang yang sederhana, yaitu bagi para gembala. Jadi bukan saja membawa pengaruh yang sifatnya universal, mendunia, jabatan yang melampaui bahkan ya jabatan Kaisar Agustus, melainkan kelahiran Yesus juga memberikan pengaruh juga kepada orang-orang yang sederhana yang waktu itu diwakili oleh para gembala yang mengalami pengalaman spiritual yang menggentarkan tapi juga sekaligus mempesona. Para gembala itu yang lalu kemudian didatangi oleh para malaikat yang mengatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kelahiran dan kehadiran Yesus itu membawa pengaruh yang universal, membawa pengaruh yang mendunia. Kehadirannya itu membawa damai yang bukan damai yang sekadar damai ya, yang situasinya fluktuatif. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dari sini kita melihat tujuan di setiap kelas. Anak mengenal kisah kelahiran Tuhan Yesus, anak dapat menceritakan ulang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Lalu kelas kecil, anak tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus lahir dalam kondisi yang sederhana. Itu ditegaskan begitu ya di ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu kemudian itu ditegaskan lagi oleh malaikat pada para gembala di ayat 8, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya. Lalu tujuan di kelas kecil, anak mau terus menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam semangat kesederhanaan dan kepedulian. Jadi Allah yang adalah Allah Maha Besar itu berkenan membatasi dirinya sedemikian rupa, berinkarnasi dalam Yesus Kristus. Jadi Ia yang sangat besar itu, yang maha itu, lalu kemudian berkenan ya menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Di kelas besar, tujuan adalah anak tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus lahir dalam kondisi yang sangat sederhana, dan anak mau terus menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam semangat kesederhanaan dan semangat kepedulian tadi ya. Jadi kelahiran Yesus itu berbeda begitu ya dengan gelar yang sangat besar begitu, yaitu Kaisar Agustus. Sekalipun Kaisar Agustus sebagai kaisar memimpin dunia pada saat itu, tetapi kelahiran dan kehadiran Yesus yang adalah anak Allah, gelar jabatannya itu melampaui Pax Romana dan memberikan pengaruh yang universal dan mendunia, namun hadir ya di dalam kesederhanaan, di dalam kesahajaan, di dalam semangat kepedulian bagi dunia, bagi manusia. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan di Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita awali dari kelas balita-balita. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Yesus lahir. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Bagian firman Tuhan sudah kita bahas bersama Kak Pelita Santi, dan saat ini kita akan membahas ide penyampaian ceritanya. Kita awali dengan kelas Batita Balita. Ada Kak Lucy yang akan menolong kita menemukan ide di kelas. Kak Lucy, silakan. Shalom kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membawakan persiapan guru sekolah minggu untuk kelas Batita dan Balita dengan tema Tuhan Yesus lahir. Adapun tujuan pembelajaran dari tema ini ialah yang pertama, ASM mengenal kisah kelahiran Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ASM dapat menceritakan ulang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Sebagai pembuka, kakak-kakak bisa bertanya kepada adik-adik mengenai pulang kampung atau mudik. Apakah adik-adik pernah pulang kampung? Biasanya kalau pulang kampung ke kota apa? Menggunakan transportasi apa? Atau berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai ke kota tujuan? Dari sini kakak-kakak bisa masuk ke dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini kakak juga mau bercerita tentang seorang bapak dan seorang ibu yang mau pulang kampung. Bapak ini bernama Bapak Yusuf dan ibunya bernama Ibu Maria. Mereka tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret dan mereka harus pulang ke kota Bethlehem. Kakak-kakak bisa menampilkan peta Nazaret hingga Bethlehemnya, jarak antara Nazaret dan Bethlehem, sehingga adik-adik bisa membayangkan begitu jauhnya kota Nazaret dan Bethlehem, begitu jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Pada saat itu tidak ada transportasi seperti kita pada saat ini. Tidak ada bus, tidak ada motor, tidak ada mobil, kereta api, pesawat, ataupun kendaraan online seperti saat ini. Jadi mereka harus berjalan kaki. Jaraknya jauh, mereka berjalan kaki. Apalagi pada saat itu Ibu Maria sedang hamil, sedang mengandung. Hamil berarti ada bayi di dalam perutnya Ibu Maria. Wah, pasti perjalanannya tidak mudah. Ibu Maria harus berhenti beberapa kali. Ibu Maria dan Bapak Yusuf harus beristirahat di beberapa tempat supaya Ibu Maria tidak kecapean. Nah, mereka setelah menempuh beberapa hari perjalanan akhirnya sampai di kota Bethlehem. Tapi karena banyak orang yang mudik, banyak orang yang pulang kampung, sehingga tempat penginapan ataupun rumah-rumah di sana sudah penuh. Ibu Maria dan Bapak Yusuf coba mengetuk pintu rumah yang pertama. Permisi, apakah ada rumah, apakah ada ruangan yang kosong untuk kami beristirahat? Tidak ada. Lalu mereka pergi ke rumah yang lain. Tok tok tok, apakah ada tempat untuk kami beristirahat? Tidak ada. Lalu juga tok tok tok, pergi ke tempat yang lain dan tidak ada tempat untuk mereka beristirahat. Hingga ada seorang yang begitu baik memberikan tempatnya, walaupun bukan tempat yang bagus, tempat yang mewah, tempatnya sederhana. Tetapi orang ini mau memberikan tempat yang sederhana itu bagi Bapak Yusuf dan Ibu Maria untuk beristirahat. Bukan cuma beristirahat, ternyata Ibu Maria juga sudah waktunya melahirkan. Jadi di tempat yang sangat sederhana itu, Ibu Maria harus melahirkan bayi Yesus. Bayi Yesus
lahir di tempat yang sangat sederhana. Dan ada orang baik, orang Bethlehem begitu baik yang mau membantu dan juga memberikan tempatnya untuk beristirahat dan juga melahirkan. Adik-adik, kalau orang Bethlehem bisa begitu baik memberikan tempat bagi Ibu Maria dan Bapak Yusuf untuk beristirahat dan juga melahirkan, maka adik-adik juga pasti bisa berbuat baik bagi orang-orang di sekitarmu, untuk mama, papa, kakak atau adik dan orang-orang di sekitarmu yang memerlukan bantuan. Kakak-kakak bisa menggunakan metode itu, atau kakak-kakak juga bisa memberikan video untuk menceritakan kisah ini. Namun tetap kakak-kakak harus memberikan juga penjelasan bagi adik-adik. Lalu untuk ayat hafalan, kakak-kakak bisa mengambil dari Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikian persiapan guru sekolah minggu kita pada hari ini untuk kelas batita dan balita. Semoga persiapan ini dapat membantu kakak-kakak di dalam mempersiapkan diri untuk memberikan pembelajaran bagi adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus menolong kakak-kakak dan shalom. Terima kasih Kak Lucy sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas lainnya, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus lahir dari Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Rahel yang akan menolong kita untuk menemukan ide yang menarik nih di kelas kecil. Kak Rahel, silakan. Terima kasih kakak-kakak untuk kesempatannya. Dan pada saat ini mari kita mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak kita di sekolah minggu, khususnya untuk kelas kecil. Dan pada saat ini kita akan sama-sama fokus pada tema Tuhan Yesus lahir. Dan saya akan bagikan pada kita semua beberapa metode, segitu ya, saran metode, cara untuk nantinya mengajar anak-anak kita di kelas kecil. Setelah tadi sebelumnya kita sudah mendengarkan bersama-sama pembahasan dan juga refleksi tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia. Kita akan fokus pada Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Untuk kelas kecil, kita akan sama-sama fokus mengajar anak-anak untuk memahami beberapa hal. Dan kalau di sini ada beberapa tujuan yang bisa kita usahakan ketika kita mengajar anak-anak di kelas kecil. Yang pertama tujuannya adalah
anak tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus terjadi dalam kondisi yang sangat sederhana. Lalu yang kedua, anak mau terus menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam semangat kesederhanaan dan juga kepedulian. Ini beberapa tujuan yang bisa kita jadikan acuan ketika kita akan mengajar anak-anak di kelas kecil. Lalu inilah metode yang bisa saya berikan atau yang saya sarankan kepada kakak-kakak, yaitu mulai dari pembukaan, kita bisa memberikan pertanyaan yang mengajak anak-anak untuk menyadari bahwa kesederhanaan dan juga kepedulian itu adalah hal yang bermakna. Dua hal ini saja yang kita tekankan. Ada kesederhanaan dan juga kepedulian. Inilah hal yang bermakna. Terkhusus juga dalam pengajaran kita di tema ini. Kita bisa memberikan pertanyaan demikian. Siapakah yang pernah menolong orang? Nanti akan ada respon dari anak-anak. Kalau ada yang merespon angkat tangan atau mau jawab, dipersilahkan, lalu biarkanlah mereka bercerita. Bagaimana mereka menolong orang lain, bagaimana mereka memberikan diri, memberikan mungkin waktu mereka atau tenaga mereka untuk bisa menolong orang lain, atau memberikan apa yang ada pada diri mereka, entah itu uang dan yang lainnya. Lalu kita tanya lebih lagi, bagaimana perasaan kamu ketika sudah menolong orang lain? Itu. Apakah mungkin mereka senang atau mungkin ada perasaan-perasaan lainnya? Itulah yang kita coba gali. Kita coba lihat bagaimana sih ketika anak-anak sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, peduli kepada orang lain, mau menolong orang lain, apakah perasaan mereka juga bersuka cita? Nah, kita tanya juga, kalau gitu sekarang siapa yang pernah ditolong oleh orang lain? Siapa yang pernah ditolong mungkin entah oleh papa mama atau mungkin teman atau guru. Nah, biarkan lagi anak-anak untuk bercerita. Bagaimana orang lain menolong mereka? Bagaimana mereka mendapatkan pertolongan, mendapatkan kepedulian dari orang lain? Lalu kita tanya, gimana perasaannya ketika ditolong? Atau mungkin anak-anak pada saat itu apakah sedang susah? Apakah ada kesulitan yang mereka hadapi sehingga akhirnya mereka butuh pertolongan? Dan bagaimana perasaannya ketika dalam keadaan itu, dalam keadaan yang genting atau dan penting, lalu kita mendapatkan pertolongan? Tentunya semua ini, pertanyaan ini, mau mengajak anak-anak untuk melihat bagaimana ketika mendapat pertolongan, ketika merasakan kepedulian, itu membuat hati kita hangat, itu membuat kita bersuka cita, membuat diri kita juga mempunyai makna. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan dari pembukaan. Lalu masuk ke isi cerita, kita bisa memberikan jembatan atau bridge, yaitu ternyata hal-hal yang sederhana atau hal-hal yang bentuknya kepedulian itu begitu menghangatkan hati kita. Bahwa kesederhanaan, kepedulian itu begitu berdampak kepada kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang juru selamat yang lahirnya dalam kesederhanaan dan juga kepedulian. Lalu untuk metode yang bisa kita lakukan ketika masuk ke isi cerita, kakak-kakak bisa membawa sebuah kertas gitu ya yang digulung, mungkin bisa kertas-kertas yang warnanya coklat begitu yang sudah ada isinya. Lalu kakak-kakak bisa menyampaikan bahwa kakak saat ini membawa sebuah pengumuman penting. Ini adalah perintah dari seorang kaisar. Ini perintah dari seorang pemimpin. Oh, namanya perintah berarti harus dilakukan. Kita harus taat pada perintah. Harus dilakukan oleh semua orang perintah ini.
Tapi adakah yang mau untuk membantu kakak membacakan perintah ini? Lalu berikanlah kertas itu kepada anak yang mau membantu, biar dibacakan. Isinya boleh silahkan sekreativitas kakak-kakak. Yang penting poinnya adalah tentang pengumuman-pengumuman bahwa ada pendaftaran yang harus diikuti oleh semua orang. Silahkan mendaftar. Intinya demikian. Setiap orang harus mendaftarkan dirinya, harus mendata dirinya, dan juga keluarganya. Selanjutnya, kita bisa menceritakan kelanjutan dari kisah ini. Ketika anak-anak sudah selesai membaca, kita kisahkan bahwa dulu di zamannya Kaisar Agustus yang memerintah pada saat itu, ada sebuah pendaftaran besar-besaran yang harus dilakukan sama semua orang. Semua pokoknya harus mendaftar, harus turut dengan perintah itu, mengikuti atau taat pada perintah itu. Taatnya dengan apa? Ya mendaftar. Semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri, di tempat asalnya. Dan Yusuf juga mau mendaftarkan dirinya di kota asalnya, yaitu Bethlehem. Yusuf ingin mendaftarkan dirinya dengan Maria, yang pada saat itu sedang mengandung. Sehingga mereka yang saat itu berada di kota Nazaret harus kembali ke Bethlehem. Mereka sedang berada di tempat lain, yaitu di Nazaret. Dan untuk pendaftaran itu mereka harus melakukan perjalanan ke Bethlehem. Harus kembali ke kotanya. Nah, kita bisa memberikan ilustrasi bagaimana ini bukan perjalanan yang mudah, ini bukan perjalanan yang dekat, yang 5 menit sampai, gitu ya, yang 5 menit udah sampai di tujuan. Tapi kita bisa memberikan ilustrasi, kalau di sini saya berikan peta, memang perlu waktu, ada jarak yang cukup jauh untuk ditempuh. Jadi ini bukan perjalanan yang mudah. Lalu kita bisa lanjutkan kisah ini dengan menyampaikan bahwa penginapan yang ada di sana di Bethlehem itu penuh karena orang-orang kembali ke tempatnya untuk mendaftarkan diri. Nah, konteks ini, konteks tentang pendaftaran, apa yang terjadi pada saat itu bisa mendukung untuk menjelaskan ayat 7 yang menyebutkan kalau tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Begitu. Dan besar kemungkinan perjalanan yang ditempuh oleh Maria dan Yusuf, ditempuh sama keduanya, itu lambat atau membutuhkan waktu yang lebih karena ya namanya membawa ibu hamil ya. Namanya membawa Maria yang sedang mengandung. Gak mungkin perjalanan dilakukan dengan buru-buru. Pasti dilakukan dengan hati-hati dan akhirnya memerlukan waktu lebih. Sehingga akhirnya sesampainya di sana semua tempat sudah penuh. Lalu setibanya di Bethlehem, mereka harus mencari tempat untuk bersalin karena sudah waktunya Maria untuk bersalin. Kita bisa melihat ini, keterangan ini di ayatnya yang ke-6. Sampai akhirnya Maria pun melahirkan dan membungkus bayi Yesus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Sedemikian jauh cerita yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Untuk keterangannya sendiri, kita bisa menambahkan bahwa palungan itu adalah tempat di mana ditaruh makanan untuk kambing atau domba, untuk hewan-hewan, hewan ternak, begitu. Dan kain lampin itu adalah kain yang biasa digunakan juga untuk bayi-bayi hewan ternak itu. Nah, kita bisa melihat bagaimana di sini mau menunjukkan memang pada saat itu tidak ada tempat
memang pada saat itu begitu padat gitu ya, begitu ramai tempat yang ada, sehingga untuk bisa melahirkan bayi Yesus, Maria dan Yusuf itu perlu tempat lain yang lebih sepi begitu ya, yang tidak ada orangnya untuk melahirkan bayi Yesus. Kira-kira demikian. Sehingga akhirnya itulah yang terjadi, yang kita bisa lihat di ayat 7. Nah, pengenaan firman untuk anak-anak di kelas kecil, yang pertama, kita bisa menyampaikan bahwa kehangatan Natal justru hadir dalam kesederhanaan dan juga kepedulian. Kesederhanaannya apa? Kesederhanaan bahwa bayi Yesus itu lahir di tempat yang terpisah dari keramaian. Bayi Yesus lahir bukan di tempat yang mewah, bahkan mungkin itu di kandang. Justru dalam waktu atau dalam keadaan yang sederhana. Dan juga dalam kepedulian. Orang yang bisa menerima Maria dan Yusuf yang pada saat itu kondisinya semua penginapan full, semua tempat udah padat sama orang, tapi Maria dan Yusuf diterima dalam kehangatan, yaitu kehangatan untuk bisa hadir, untuk bisa sama-sama berada di Bethlehem begitu, dan diberikan tempat untuk melahirkan, diberikan tempat untuk kepentingannya pada saat itu, yaitu kepentingan untuk bersalin, melahirkan bayi Yesus. Di sini kita bisa melihat ada nilai kesederhanaan dan juga kepedulian kepada Maria dan juga Yusuf. Dan dari situlah lahir juru selamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita juga bisa sampaikan bahwa Natal itu tidak selalu tentang kado, kado Natal, barang-barang yang baru. Enggak juga tentang perayaan yang heboh, yang megah, yang bling-bling gitu ya. Pokoknya yang berisik gitu, hanya untuk bersenang-senang semata. Tapi justru Natal tadi, seperti poin yang pertama, itu adalah tentang kesederhanaan dan kepedulian. Nilai sederhana dan nilai peduli kepada sesama. Lalu kita bisa mengajak anak-anak untuk berkomitmen, mau peduli kepada sekitarnya, bahkan pun dengan cara yang sederhana. Ini yang mau sama-sama kita sampaikan kepada anak-anak. Sederhananya demikian. Kita bisa menyampaikan bahwa anak-anak perlu menghayati Natal ini, bahwa anak-anak bisa diajak untuk menyambut Natal ini dengan hal-hal yang sederhana, yang bentuknya kepedulian kepada sesama. Siapa sesamanya? Yaitu orang tua, papa mamanya, kakak adiknya, teman-temannya, siapapun itu, kepada guru-gurunya, semuanya. Kita diajak untuk melihat bagaimana bahkan dalam cara yang sederhana, yang ada nilai kepeduliannya, kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Kita bisa, kalau di sini, di kisah ini, ada kehangatan Natal lewat sukacita lahirnya Juru Selamat manusia, yaitu Yesus Kristus. Untuk kehidupan anak-anak, lewat cara yang sederhana dengan nilai-nilai kepedulian, itu bisa juga merasakan cinta kasihnya Tuhan, kehangatan kasih Tuhan kepada kita. Mungkin kita bisa berikan contoh hal-hal yang sederhana gitu. Sudahkah anak-anak
bilang sayang ke papa mamanya? Sudahkah anak-anak menyampaikan sayangnya kepada papa mama? Mungkin dengan aku sayang papa atau aku sayang mama, begitu. Atau mungkin juga bisa dengan sudahkah anak-anak membantu, semisal ketika melihat mamanya kesulitan atau mungkin ketika melihat mamanya atau papanya sedih, sudahkah anak-anak memberikan kasihnya, menolong orang tuanya dengan mungkin memeluk atau mungkin tadi menyampaikan kata-kata yang baik pada orang tua. Ada banyak sekali contoh hal-hal sederhana. Bisa juga dengan mungkin memberikan atau membantu temannya yang sedang kesulitan, begitu, atau membantu temannya yang sedang dibully, membela temannya, atau memberikan dirinya untuk menemani temannya ini ketika temannya sedang sendirian dan butuh orang lain. Ini hal-hal sederhana yang bisa kita ajak kepada anak-anak di kelas kecil untuk menyadari bahwa lewat kesederhanaan, lewat kepedulian, justru itulah spirit Natal yang sesungguhnya. Bukan yang merayakan dengan heboh, bukan bukan selalu tentang kado-kado Natal, tapi justru lewat tadi kepedulian kita lewat hal-hal yang sederhana. Nah, ini ada ayat emas yang juga bisa disampaikan, yaitu dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini juga bisa kita bagikan kepada anak-anak di kelas kecil. Lalu untuk aktivitas, ini hal yang berkesinambungan ya, diskusi dan juga membuat kartu Natal ini. Ini saya memberikan saran aktivitas. Kita bisa mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Hal sederhana apa yang mau kamu lakukan untuk orang lain? Atau bentuk kepedulian apa yang mau kamu berikan kepada orang lain? Tadi ya, contohnya bilang, aku sayang papa atau aku sayang mama, begitu. Ini mungkin bisa lewat kata-kata yang baik, kata-kata afirmasi yang mendukung orang lain. Atau mungkin juga bisa memberikan dirinya atau waktunya kepada orang lain. Nggak harus hal-hal yang besar, nggak harus hal-hal yang sulit untuk dilakukan, tapi justru lewat hal-hal yang sederhana. Lalu, dari diskusi ini, ketika mereka sudah menentukan hal apa yang mau dilakukan, mereka akan menuliskannya di dalam kartu Natal. Mereka akan menuliskan hal tersebut dalam kartu Natal, yang kita akan membuat kartu dengan dekorasi Natal yang isinya adalah komitmen untuk peduli kepada sesama dan menghargai kesederhanaan. Menghargai hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin anak-anak lihat kecil, gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Ini gambar hanya ilustrasi saja, maksudnya hanya gambaran, contoh dekorasi cover dari kartu Natal yang bisa dibuat. Untuk bahan-bahannya sendiri, kita bisa mengajak anak-anak untuk memakai kertas buffalo, begitu. Kertas buffalo itu kan lebih tebal ya daripada kertas yang biasa. Nah, itu bisa dilipat menjadi dua supaya bentuknya menjadi kartu. Lalu nantinya untuk dekorasinya atau gambar di depannya, kalau dari ilustrasi ini kita bisa melihat ada palungan. Palungan yang tadi sama-sama kita hayati sebagai salah satu bentuk kesederhanaan dari kelahiran Tuhan Yesus, ini juga bisa menjadi eh, contoh di kartu Natal yang kita buat. Ini bisa dibentuk dari stik es krim yang dipotong demikian, sesuai dengan yang ada di ilustrasi gambarnya.
Lalu juga ada gambar kayu boleh untuk ditempelkan sebagai cover depan. Begitu. Lalu selanjutnya ada guntingan-guntingan kertas kecil untuk isi palungan. Ini gambaran jerami ya, jerami yang ada dalam palungan. Begitu. Lalu ada kertas berbentuk bulat kecil untuk menggambarkan kepala bayi Yesus. Nanti di dalamnya ketika dibuka bisa diisi dengan tadi komitmen yang mau dilakukan atau kepedulian yang mau dilakukan kepada sesama. Isinya bisa demikian. Anak-anak akan menulis. Nah, untuk apa sih aktivitas ini? Berhubung juga akan kita menyambut Natal ya. Aktivitas ini, kartu Natal ini bisa juga menjadi dekorasi Natal begitu. Mungkin juga bisa menjadi nantinya gantungan di pohon Natal yang mengingatkan anak-anak akan komitmennya. Anak-anak bisa menyimpan ini nanti lagi ke depannya anak-anak bisa mengingat komitmen apa yang mereka mau lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Untuk menyambut sukacita tadi, sukacita dalam kesederhanaan dan juga kepedulian. Ini yang boleh sama-sama kita sampaikan kepada anak-anak. Ini contohnya. Untuk itu, selamat mempersiapkan dan juga selamat melayani anak-anak Tuhan, terkhususnya juga di kelas kecil. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Rahel sudah menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 7, kisah kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan Yesus lahir. Kita akan menemukan ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Florence yang akan menolong kita untuk menangkap kira-kira ide apa ya yang bisa kita gunakan. Kak Florence, silakan. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu yang Tuhan kasihi. Pada kelas besar kali ini kita akan memiliki 2 tujuan pembelajaran kelas besar. Yang diantaranya pertama, anak tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus lahir dalam kondisi yang sangat sederhana. Lalu yang kedua, anak mau terus menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam semangat kesederhanaan dan kepedulian. Di sini saya mengusulkan jikalau kakak-kakak memiliki rekan GSM lainnya sekitar 4-5 orang, kakak-kakak bisa memperagakan tokoh yang cukup penting dalam kisah kelahiran Yesus Kristus ini. Di antaranya yang pertama, ada tokoh yang memperagakan sebagai ajudan Kaisar Agustus. Nah, ajudan Kaisar Agustus ini untuk apa begitu ya? Tugasnya adalah mengumumkan atau mengabarkan kepada para penduduk mengenai perintah Kaisar Agustus yang berbunyi semua penduduk segera mendaftarkan atau mendata diri, pekerjaan, status, dan lain-lain yang bertujuan untuk sensus penduduk.
Itu tokoh yang pertama. Lalu tokoh yang kedua ada yang meragakan sebagai Yusuf dan Maria. Nah, jadi ketika memperagakan dua tokoh Yusuf dan Maria ini, kakak-kakak bertugas bercakap-cakap di tengah perjalanan ke Bethlehem. Sekaligus dalam perjalanan ketika di Bethlehem, Maria akan melakukan proses bersalin. Nah, untuk yang menjadi Yusuf sembari bersusah payah begitu ya, mencari penginapan untuk tempat bersalinnya Maria. Lalu memperagakan tokoh yang ketiga sebagai penjaga penginapan. Nah, rekan-rekan GSM yang terkasih, yang menjadi ajudan Kaisar Agustus di awal boleh memperagakan penjaga penginapan, hanya mengganti kostum saja begitu ya. Tugasnya adalah menolak menerima Yesus dan Maria untuk menginap di penginapan mereka, apalagi menolak untuk bersalin di dalam penginapan orang tersebut. Jadi ketika Yusuf ini tengah mengetok-ngetok beberapa penginapan, maka penjaga penginapan ini bisa bertugas atau berakting untuk menolak Yusuf untuk menginap di tempat mereka. Lalu tokoh yang keempat yaitu sebagai pemilik kandang domba. Nah, pemilik kandang domba ini juga bisa bergantian dengan penjaga penginapan atau yang menjadi ajudan Kaisar Agustus begitu ya. Yang penting tidak digantikan oleh tokoh Yusuf dan Maria, karena Yusuf dan Maria ini akan selalu ada dari awal sampai akhirnya. Pemilik kandang domba ini bertugas untuk menerima Yusuf dan menerima proses persalinan Maria. Tapi bukan di dalam penginapan, tapi di dalam kandang domba yang dimiliki oleh pemilik kandang domba ini. Nah, di dalam kandang domba tersebut pastinya ada palungan yang merupakan wadah makanan bagi hewannya. Sekaligus palungan itu yang nantinya akan menjadi tempat bagi Yesus tertidur ketika baru dilahirkan. Nah, kakak-kakak guru sekolah minggu yang terkasih bisa bercerita memperagakan tokoh ini sebagai salah satu stimulus anak-anak sekolah minggu agar mereka betul-betul masuk ke dalam cerita yang akan kita sampaikan. Dan memperagakan tokoh ini juga membantu kita untuk lebih mudah menyampaikan pesan dalam Alkitab dibandingkan hanya dibaca saja. Cara yang kedua, jikalau guru-guru sekolah minggu memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia di tempat bertanya pertanyaan stimulus ini. Guru-guru sekolah minggu bisa bertanya kepada anak-anak berapa jumlah teman-teman di sekolah mereka dalam satu kelas. Bisa satu kelas di sekolah mereka masing-masing atau satu kelas dalam sekolah minggu mereka saat ini gitu ya. Lalu setelah anak-anak sekolah minggu menjawab tentang jumlah teman mereka di kelas, guru-guru sekolah minggu juga bisa kembali menanyakan apakah ada teman yang namanya tidak terdaftar dalam buku presensi atau absensi atau buku kehadiran. Mungkin sebagian anak akan menjawab semuanya terdaftar. Makanya anak-anak sekolah minggu mengetahui jumlah kelas ada 20 anak begitu. Karena di dalam buku kehadiran isinya 20 anak. Maka di sini guru-guru sekolah minggu bisa masuk ke dalam cerita Alkitab mengenai pendataan ini. Pada saat itu pun Yusuf dan Maria dari Galilea Nazaret pergi ke Bethlehem untuk melakukan pendataan diri. Karena dulu belum ada handphone, dulu juga kita tidak bisa mengisi kuesioner dalam bentuk online, maka perintah dari Kaisar Agustus agar semua penduduk datang ke Bethlehem untuk mendata diri, maka Yusuf dan Maria pun mau tidak mau melakukan perjalanan yang sangat jauh, meskipun dalam kondisi Maria sedang mengandung bayi Yesus. Nah, maka dari situ anak-anak dapat mengetahui mengapa Yesus bisa lahir di Bethlehem. Nah, guru-guru sekolah minggu yang terkasih, di sini saya juga melampirkan beberapa foto yang kira-kira bisa membantu anak-anak mencerna bagaimana kondisi zaman dulu. Apalagi ketika zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada kendaraan seperti zaman sekarang, maka kita bisa menyajikan foto-foto ketika Yusuf dan Maria melakukan perjalanan menggunakan transportasi keledai. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke dalam cerita berikutnya. Ketika dalam tengah perjalanan, Maria ingin bersalin. Maria ingin melahirkan bayi Yesus, namun tidak ada satupun penginapan yang mau menerima proses persalinan tersebut. Lalu ada satu gambar yang isinya di situ ada tokoh Yusuf dan tokoh si pemilik kandang domba. Nah, maka pemilik kandang domba ini yang menerima kedatangan Yesus dan menerima proses persalinan Maria di dalam kandang domba tersebut. Baru di akhirnya ada gambar juga yang
mengisahkan bahwa Yesus sudah lahir di dalam kandang domba dan diletakkan di atas palungan. Nah, rekan-rekan GSM yang terkasih, gambar-gambar ini bisa kita dapatkan di dalam website freebibleimage.org. Di situ sudah saya cantumkan di dalam PowerPoint kita. Selanjutnya, ketika anak-anak kelas besar sekolah minggu sudah mengetahui bagaimana kisah yang sebenarnya, maka kita akan mempertanyakan pertanyaan implikasi. Di sini, guru-guru sekolah minggu bisa mengajak anak-anak untuk membayangkan bagaimana jika pada saat itu tidak ada satupun orang yang mau menerima Yusuf dan persalinan Maria. Maka mungkin saat ini tidak ada Yesus yang lahir ke dalam dunia, ataupun dalam persalinan Maria tersebut sangat kesulitan. Jadi ajak anak-anak untuk membayangkan bagaimana kondisi kesederhanaan yang dirasakan oleh Yusuf Maria, apalagi Yesus yang lahir ke dalam dunia pada saat itu. Guru-guru sekolah minggu boleh kembali bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, apakah Yesus lahir di hotel, gitu ya, atau lahir di rumah sakit, atau lahir di rumah yang mewah dengan AC, atau dengan kasur yang empuk dan sebagainya. Jadi kita juga bisa mengetes apakah anak-anak sekolah minggu betul-betul menyimak cerita kita di awal. Dan jika mereka lupa, bisa kita ingatkan kembali. Selanjutnya, ketika anak-anak sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi, maka kita bisa masuk dalam poin penting, bahwa sesuai dengan tujuan kelas besar ini, kelahiran Yesus itu sangatlah sederhana. Mungkin kandang dombanya aromanya tidak sedap, aromanya bau, begitu ya rekan-rekan. Kandangnya pun mungkin panas, karena berada di dalam bagian bawah rumah si pemilik kandang domba. Tempatnya juga tidak bersih, tidak higienis, dan juga memiliki keterbatasan yang lainnya. Poin yang kedua, ajaklah anak sekolah minggu untuk menyambut kelahiran Yesus dengan baju rapi, sopan yang sudah dimiliki. Tidak harus beli baju baru, tidak harus membeli sepatu baru, tidak harus mendapatkan kado yang baru, kado yang luar biasa, tidak harus. Dan tidak harus juga merayakan Natal dengan mewah dan megah, tetapi dengan kebaikan-kebaikan yang harusnya diusahakan sedari kecil. Yang ketiga, ajak anak sekolah minggu untuk peduli dan suka menolong orang di sekitar, seperti pemilik kandang domba yang tadi. Jadi ketika anak-anak sudah membayangkan bagaimana jika tidak ada satupun yang menerima proses persalinan Maria, maka pada zaman sekarang pun guru sekolah minggu bisa mengajak anak-anak untuk membayangkan bahwa bagaimana di luar sana jika tidak ada orang yang bantu, orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang memiliki keterbatasan yang banyak. Maka ajak anak sekolah minggu untuk semakin rajin dalam berbagi hal-hal yang terkecil. Misalkan guru sekolah minggu bisa mengingatkan kembali anak-anak sekolah minggu untuk memberikan persembahan dengan hati yang damai. Lalu ajak anak sekolah minggu pun untuk semakin mengasihi orang tua mereka. Sama seperti yang tadi ketika Yusuf dan Maria bersusah payah untuk mencari penginapan agar Yesus ini bisa lahir di tempat yang layak, bagus, gitu ya. Meskipun pada akhirnya lahir dalam kesederhanaan, maka guru sekolah minggu bisa mengajarkan anak-anak sekolah minggu mengingatkan kembali bahwa orang tua mereka pun turut berjuang sampai detik ini. Ketika anak-anak sekolah minggu sudah kelas besar, sudah berada dalam kelas 5 SD, 6 SD, atau mungkin ada yang 1 SMP, maka dari proses mereka lahir sampai detik ini, orang tua sangat berusaha dan berjuang untuk mereka. Ajak juga anak sekolah minggu untuk diingatkan kembali selalu mengasihi keluarga, mengasihi saudara-saudari mereka, tidak suka melawan, rajin belajar, berbagi, dan sebagainya. Nah, karena anak-anak sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang matang seperti tadi, maka terakhir sekali ketika pikiran mereka masih hangat-hangatnya memikirkan Natal ini, ajak anak-anak sekolah minggu untuk melakukan aktivitas menuliskan 3-5 harapan mereka di hari Natal ini atau di tahun ini sebelum menutup tahun. Ini masih harapan guru-guru sekolah minggu. Ini usul saya. Lalu yang kedua, ajak anak sekolah minggu untuk menuliskan 3 hal yang mau dilakukan mulai hari ini. Jadi berbeda dengan harapan tadi. Kita bisa membuka pikiran mereka, harapan itu tentang apa, begitu ya. Tapi kalau 3 hal yang mau dilakukan ini seperti ikrar, seperti janji, atau seperti hal-hal yang harus dilakukan mulai sekarang. Nah, setelah itu ketika anak-anak sudah selesai melakukan aktivitas ini, guru-guru sekolah minggu mungkin bisa menaruh
tulisan mereka di dalam tempat-tempat tertentu yang nantinya akan bisa mereka lihat lagi di kemudian hari, di kemudian minggu, dan mereka pun akan terus diingatkan tentang hal-hal yang sudah lalu. Selanjutnya, guru-guru sekolah minggu bisa menutup sekali lagi dengan meresum atau merangkum kisah dari awal hingga akhirnya. Ya, guru-guru sekolah minggu yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan dalam persiapan guru sekolah minggu kelas besar. Kiranya guru-guru sekolah minggu tetap semangat dalam menyampaikan materi kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Floren. Sudah semua nih. Kelas Batita-Balita ada Kak Lucy, ada Kak Rahel di kelas kecil, dan Kak Florence di kelas besar. Terlebih Kakak Pendeta Santi sudah menolong kita untuk menangkap ide yang ada dalam pesan firman Tuhan yang kita sampaikan kepada adik-adik. Demikianlah episode kali ini. Semoga sukacita Natal terus terasa dalam hari-hari kakak-kakak semua. Dan sampai jumpa lagi di episode minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.